mengenai fikih Ustaz. Oke. Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudhu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad, jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar sperma. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata laziz, nikmat, tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, habis mandi, tiba-tiba pas dia buang air kecil, keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz. Ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, duhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah. Tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya, dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka?
pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala. Kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustaz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi ini. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau dulu antara dua sujud sampai tumakninah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah, merah. Saya hijau, taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Nah, oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang tapi dianya yang sempit, karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Lalu rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal. Masih sholat Pak? Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Atas sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap at-tahiyatul barakatuh salat. Saya Pak Ustaz telunjuk saya yang sakit. Ya terus at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid, sudah sakit baru dapat hidayah, datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustaz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera menjadi peserta Laziz, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Masjid Az-Zikra. Mudah-mudahan ke depan masjid ini lebih besar, lebih megah, lebih mewah dan bisa menjadi rahmatan bagi semesta Jabodetabek. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.